Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agus Susanto, SIP MSI, dosen tetap jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Video ini disusun sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Politik Lokal yang selaras dengan bidang keahlian dan fokus pengembangan akademik saya di bidang politik kebijakan dan pemerintahan. Mata kuliah Ekonomi Politik Lokal merupakan mata kuliah wajib pada konsentrasi politik kebijakan dan pemerintahan di jurusan Ilmu Pemerintahan, terutama yang ditawarkan kepada mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah SPI 131004 dan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Ekonomi Politik Lokal membahas konsep dan pendekatan ekonomi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Mata kuliah ini meliputi hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat, desentralisasi, kebijakan publik, politik anggaran, tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya, investasi, serta isu strategis ekonomi politik lokal di Indonesia dalam konteks globalisasi dan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu pemerintahan, politik, administrasi publik, serta menganalisis hubungan antara negara, pasar, masyarakat dalam perspektif ekonomi politik. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis implementasi, desentralisasi, kebijakan publik, politik anggaran, serta tata kelola sumber daya dan investasi dalam pembangunan ekonomi daerah. CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta menganalisis tantangan global dan isu-isu strategis ekonomi politik lokal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun 3 komponen dasar dalam mata kuliah ini yakni delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, dalam proses pembelajaran saya menyediakan rencana pembelajaran semester atau RPS dan materi perkuliahan. Penyampaian materi dilakukan melalui presensi interaktif secara tatap muka untuk mendorong partisipasi aktif dan pemahaman mahasiswa. Selain itu, saya juga memanfaatkan Google Classroom sebagai media berbagai materi dan penugasan serta Google Meet sebagai media pembelajaran daring apabila diperlukan. Pada aspek interaction, saya menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran atau student center learning. Interaksi dibangun melalui diskusi kelompok, tanya jawab, analisis studi kasus dengan mereview artikel jurnal, presentasi hasil kerja, peer feedback, serta refleksi pembelajaran di akhir perkuliahan. Sementara itu, pada aspek asesmen, saya menerapkan penilaian yang bersifat berkelanjutan melalui penilaian formatif dan sumatif. Penilaian dilakukan berdasarkan keaktifan mahasiswa dalam diskusi, penyelesaian tugas individu maupun kelompok, presentasi, kuis, serta ujian sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Umpan balik diberikan secara konstruktif agar mahasiswa dapat mengetahui perkembangan kompetensinya dan terus meningkatkan kualitas proses belajarnya. Dengan penerapan delivery, interaction, dan assessment yang saling terintegrasi, saya berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Model pembelajaran yang digunakan yakni Case-Based Learning atau CBL. Mahasiswa secara berkelompok berdiskusi, mereview, lalu menganalisa, dan mempresentasikan hasil diskusi. Penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keaktifan, kolaborasi, atau bekerja sama, dan hasil diskusi serta kesesuaian media yang dikembangkan. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan referensi yang mutakhir dan relevan meliputi buku ekonomi politik, artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta berbagai sumber digital yang kredibel atau dapat dipercaya. Pertemuan kuliah dilakukan sebanyak 16 kali, di antaranya pertemuan 1-7 merupakan pertemuan aktif,
pertemuan 8 melakukan UTS, dan di pertemuan 9-15 kembali perkuliahan aktif pada pertemuan ke-16, yakni pelaksanaan UAS. Adapun penilaian pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester yang terdiri dari beberapa komponen, di antaranya partisipasi aktif 50%, UTS 20%, UAS 20%, tugas sebesar 10%. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Politik Lokal pada materi pertemuan 4 tentang pendekatan ekonomi politik dan politik pembangunan. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di pertemuan kita yang keempat yang membahas mengenai pendekatan ekonomi politik dan politik pembangunan. Sebelum kita mulai masuk ke materi, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Di materi kita kali ini membahas mengenai pendekatan ekonomi politik dan politik pembangunan, yaitu subtopiknya adalah memahami pendekatan ekonomi politik, politik pembangunan daerah, dan studi kasus yang berkaitan dengan inclusive government di Kota Dumai, terutama yang berkaitan dengan wisata mangrove. Seperti biasa, di pertemuan kemarin kita membahas mengenai materi konsep dasar ekonomi politik dan public choice. Sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, ada nggak kira-kira yang bisa menjelaskan mengenai bagaimana hubungan ekonomi politik dan kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan? Kalau ada yang punya pandangan, silakan disampaikan. Silakan. Ya, Septa, silakan. Baik, hubungan antara ekonomi politik dan kebijakan publik itu, Pak, hubungannya ekonomi itu sebagai penyedia sumber daya yang akan dikelola, terus politik menentukan siapa yang memiliki kewenangan gitu, Pak, dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kebijakan publik itu menjadi instrumen, Pak, yang digunakan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya itu untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Pak. Sehingga kebijakan publik itu merupakan hasil interaksi antara kepentingan ekonomi, proses politik, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah, Pak. Oke, terima kasih. Kita apresiasi untuk Septa yang bisa mengulang materi kita di pertemuan kemarin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ini absennya. Silakan diisi, pastikan nama saudara ada di situ. Dan absen kita ini nanti juga saya input di satu undri gitu kan. Jadi yang tidak hadir, tolong jangan diisi. Ya. Jadi untuk yang pertama kita menjelaskan mengenai klasifikasi pendekatan utama yang terdiri dari pendekatan liberal, pendekatan institusional, dan pendekatan struktural, di mana kita melihat bahwa dalam pendekatan liberal, pasar bekerja efisien secara mandiri melalui mekanisme harga atau invisible hand, dan posisi negara atau peran negara bersifat minimalis untuk menjamin kepastian hukum, hak milik, dan kebebasan individu. Artinya, swasta memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan harga. Ya, oke, kita lanjutkan. Dan pendekatan institusional yaitu pasar dibentuk oleh aturan main atau rules of the game, baik formal maupun informal. Artinya, negara bertindak menegakkan tata kelola, kepastian regulasi, dan menekan biaya transaksi, serta kalau kita bicara soal pendekatan struktural, di mana fokus pada ketimpangan relasi kuasa antara artikulasi modal dan kelas, dan peran negara ini sangat dominan karena dipandang sebagai kontestasi atau instrumen dominan yang membutuhkan perlindungan bagi kelompok marginal. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi yang lain, mungkin ada pertanyaan yang bisa saya sampaikan terkait mengapa politik memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Ada nggak kira-kira yang punya jawaban? Silakan. Saya izin menjawab ya, Pak. Menurut saya, keputusan politik itu sangat menentukan alokasi anggaran, prioritas pembangunan, regulasi terkait investasi, distribusi sumber daya, dan kebijakan fiskal tingkat nasional dan daerah, Pak. Nah, oleh karena itu, kualitas kebijakan dalam pembangunan itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik, kapasitas pemerintah, serta hubungan antara negara, pasar, sama masyarakat, Pak. Oke, terima kasih. Diapresiasi, Al. Jadi ini menjadi penting gitu kan.
Karena memang kita sering melihat bahwa keterkaitan antara ekonomi dengan politik itu sangat erat gitu kan. Bahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekalipun, dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena politik tanpa ekonomi itu juga tidak bisa berjalan. Artinya kalau kita berbicara mengenai aspek pemerintahan, tentu unsur-unsur politik itu juga masuk dalam setiap penganggaran di mana keterlibatan kelompok-kelompok atau aktor dalam perumusan kebijakan sangat diutamakan, apalagi kalau kita berbicara mengenai pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, juga kita lanjutkan mengenai materi kita. Di sini saya membuat sebuah matrik perbandingan pendekatan di mana ada 4 dimensi analisis yang kita lihat, yaitu penggerak utama, peran negara, cara pandang pasar, dan ukuran keberhasilan. Kalau kita berbicara mengenai liberal, yaitu mekanisme pasar dan insentif individu, penggerak utamanya, dan peran negara minimalis dan sebagai fasilitator pasar, dan cara pandang pasar ini melihat bagaimana self-regulating dan efisien, dan ukuran keberhasilannya adalah pertumbuhan PDB dan efisiensi. Serta kalau kita melihat mengenai pendekatan institusional, di sini kita bisa melihat bahwa lembaga, aturan, dan tata kelola, regulator dan pembuat aturan main, serta cara pandangnya perlu sebuah bingkai regulasi formal, dan ukuran keberhasilannya dilihat dari kualitas institusi dan kepastian hukum. Mungkin ini yang sering menjadi fokus kita dalam melihat pendekatan ekonomi politik. Dan juga kalau kita melihat mengenai pendekatan struktural, ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari aspek penggerak utama, yaitu relasi kuasa dan struktur kelas, dan juga sebagai alat dominasi atau agen redistribusi dan cenderung memicu ketimpangan, serta ukuran keberhasilannya adalah keadilan sosial dan pemerataan. Dan juga kalau kita lihat dari konsep ekonomi politik pembangunan, di sini saya menampilkan 2 gambar. Ini bagian dari studi kasus yang saya lihat, yang saya masukkan di sini sebagai contoh yang konkret dan relevan mengenai bahwa ekonomi politik itu sangat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Ini dijelaskan bahwa ekonomi politik pembangunan adalah proses di mana keputusan politik, relasi kekuasaan, dan ketimpangan aktor menentukan alokasi sumber daya serta arah kebijakan publik, di mana hal ini bukan sekedar teknikal atau pembangunan bukan hanya hitungan matematis, melainkan area kompromi politik, dan juga kontestasi aktor mempertemukan kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan, serta distribusi manfaat, memastikan siapa yang mendapat manfaat dan siapa yang menanggung resiko. Dan sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, mungkin ada pertanyaan yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana pendekatan ekonomi mempengaruhi pendekatan pembangunan daerah. Bagi yang ada jawaban, silakan disampaikan. Silakan. Oke, Pak. Pendekatan ekonomi politik itu sangat mempengaruhi, Pak, cara pemerintah daerah merumuskan kebijakan pembangunannya. Nah, yang pertama yaitu pendekatan liberal. Itu tuh bisa mendorong investasi dan kemudahan berusaha, pendekatan institusional, memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Pak. Sedangkan jika kita lihat dari pendekatan struktural, itu tuh dapat mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang sangat rentan, Pak. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Apresiasi untuk Izzy. Luar biasa jawabannya gitu ya. Dan juga kita lanjutkan sedikit ya mengenai aplikasi pembangunan daerah. Kalau kita lihat implikasinya, yaitu implikasi liberal, implikasi institusional, dan implikasi struktural. Dimana kalau kita melihat dari fokus dari beberapa implikasi, diantaranya liberal itu fokus pada penciptaan iklim investasi daerah yang kompetitif, kemudahan perizinan, dan pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK atau memacu pertumbuhan eksternal. Artinya kalau kita lihat dari konsep yang ada, liberal ini juga bisa diturunkan di tingkat daerah, di mana pemerintah daerah juga dituntut untuk lebih inovatif dalam menciptakan pendapatan asli daerah gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari berbagai fenomena, memang pemerintah daerah itu untuk dituntut lebih inovatif gitu kan, sehingga pemerintah daerah itu tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat, termasuk soal penganggaran gitu kan. Dan juga kalau kita lihat dari implikasi institusional, yaitu fokus pada transparansi APBD, e-gov, kepastian hukum melalui peraturan daerah, serta penguatan kapasitas birokrasi daerah yang efisien dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Serta kalau kita lihat dari implikasi struktural, ini ada beberapa yang bisa menjelaskan terkait fokus pada kebijakan afirmatif lokal, proteksi komunitas adat atau pesisir dari akumulasi modal skala besar, serta penguatan ekonomi berbasis lokal. Nah juga kalau kita lihat dari aplikasi dalam bentuk riset lapangan,
di tahun 2025 kemarin kami dari jurusan Ilmu Pemerintahan melakukan penelitian di Dumai yang melihat mengenai kebijakan inklusif terkait mangrove gitu kan. Jadi studi kasusnya itu wisata mangrove di Kota Dumai dengan tujuan menganalisis konsep inklusif governance dalam pembangunan destinasi wisata berbasis edutourism di Bandar Bakau, Kota Dumai, Riau. Ini bisa kita lihat fotonya. Ini bersama tim peneliti itu melihat Bandar Bakau di Kota Dumai. Bagi yang sudah sampai di sana mungkin bisa melihat bagaimana kondisinya sekarang gitu kan. Karena memang di awal-awal itu dianggap sebagai sebuah wisata gitu kan. Mungkin banyak orang yang datang ke sana termasuk anak-anak sekolah. Tapi kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir sepertinya tidak terawat karena kalau kita lihat di situ terjadi konflik kepentingan antara pengelola yang dikelola oleh masyarakat lokal dan pemerintah. Sehingga tidak ada pandangan yang sinkron antara keduanya. Dan ini yang perlu menjadi fokus kita sebagai mahasiswa pemerintahan untuk memecahkan persoalan seperti ini gitu kan. Artinya dalam perumusan kebijakan pariwisata sekalipun kita dituntut untuk bisa berkolaborasi sehingga menciptakan pandangan yang utuh dan diturunkan menjadi kebijakan. Salah satunya mungkin peraturan daerah yang bisa dihasilkan. Jadi kalau kita lihat dari bakau atau mangrove yang ada di Kota Dumai, ini berada di pesisir pantai gitu kan. Saya berpikir mungkin saudara-saudara juga berpikir tentang hal yang sama bahwa potensi ekosistem mangrove di Dumai atau Bandar Bakau sebagai sarana rekreasi dan pembelajaran lingkungan. Karena kalau kita bicara soal mangrove atau soal bakau tidak hanya menyelesaikan persoalan abrasi, ya kan, tapi di situ juga kita bisa melihat bahwa menyerap karbon di situ, ya enggak? Dan juga sebagai tempat di mana satwa laut itu berlindung gitu kan. Ini juga menjadi penting. Dan di penelitian ini juga melihat mengenai penguatan tata kelola inklusif agar masyarakat lokal bukan hanya sebagai objek melainkan sebagai subjek tujuan utama pembangunan gitu kan. Artinya pelibatan masyarakat lokal juga menjadi hal yang penting. Tapi dari keseluruhan itu tantangannya adalah soal akses dan keadilan. Yang digambar tadi tampilkan bahwa kita diskusi dengan banyak pihak termasuk dengan kelompok difabel gitu kan. Yang mungkin dari wisata yang ada tadi itu kurang mengakomodir kebutuhan kawan-kawan kita yang difabel. Dan juga di mana infrastruktur dan fisik belum sepenuhnya ramah lansia atau difabel dan pembagian manfaat ekonomi masih didominasi oleh aktor eksternal. Justru kalau kita melihat dari problem yang terjadi, kita pernah diskusikan dengan pemerintah daerah Kota Dumai di Skopar gitu kan. Mereka sampaikan bahwa ternyata pengaruh masyarakat lokal itu jauh lebih besar daripada pemerintah daerah itu sendiri karena mereka memiliki akses yang langsung ke menteri gitu kan. Sehingga kalau dilihat dari sejarah sekalipun memang itu ditanam bukan arahan dari pemerintah daerah gitu kan. Artinya inisiatif dari masyarakat lokal sehingga mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan menanam mangrove itu tumbuh dan menjadi kewenangan mereka dalam pengelolaan itu sendiri. Jadi konflik kepentingan ini juga perlu diselesaikan sebagai cara untuk membuat mangrove itu lebih bermanfaat gitu kan, sehingga bisa dijadikan sebagai eduwisata di Kota Dumai. Dan juga kalau kita lihat dari transparansi dan akuntabilitasnya, mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan retribusi wisata belum sepenuhnya terbuka, masih bergantung pada kepemimpinan personal. Ini saya sampaikan sebagai aktor lokal yang memiliki kewenangan penuh tadi gitu kan, yang memiliki akses langsung ke kementerian sehingga pemerintah daerah tidak bisa ikut terlibat lebih jauh terkait pengelolaan mangrove itu sendiri. Dan juga kalau kita lihat dari ruang partisipasi juga keterlibatan masyarakat sekitar atau kelompok tani hutan dan pengelola lokal seringkali masih bersifat instrumen, butuh ruang negosiasi kebijakan yang lebih kuat dan seringkali menutup sarana diskusi bagi kelompok yang lain. Dan juga kalau kita lihat dari manfaatnya bagi daerah itu sendiri, ekologi dan resiliensi pesisir mendorong regulasi perlindungan abrasi pesisir Dumai lewat konservasi edukatif, ini saya katakan tadi, dan juga ekonomi inklusif lokal memastikan pemerataan pendapatan bagi UMKM dan pemandu lokal
dan juga model edutourism berkelanjutan mengembangkan sekolah alam dan pusat literasi bahari bagi pelajar atau wisatawan dan sinergi pentaheliknya, yaitu menjadi panduan pemerintah Kota Dumai dalam menyusun peraturan daerah terkait tata kelola pariwisata inklusif. Sehingga ini artikel yang publish di Scopus Q2 yang lahir dari penelitian yang kami lakukan bersama tim peneliti dari jurusan pemerintahan. Dan dari artikel ini muncul sebuah rekomendasi strategi kebijakan, yaitu ada 3 pendekatan bahwa pembangunan wisata mangrove Kota Dumai mensyaratkan kolaborasi, efisiensi pasar, promosi edutourism, aturan main yang adil yaitu regulasi dan tata kelola, serta keberpihakan pada masyarakat lokal. Dan targetnya destinasi berbasis community based edutourism yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan secara sosial. Dan langkah-langkah yang harus mereka ambil adalah aksionalnya, yaitu pemerintah Kota Dumai, pembangunan fasilitas fisik inklusif dan ramah difabel, dan penerapan sistem etiketing yang transparan yang berbasis e-gov, dan formalisasi forum komunikasi multi pihak atau pentahelix di Dumai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan bagi saudara-saudara yang ingin bertanya dengan saya. Boleh, silakan. Silakan Chelsea. Baik Pak, tadi Chelsea mau bertanya terkait studi case-nya tentang mangrove di Kota Dumai ini. Tadi pertanyaannya adalah mengapa pendekatan kelembagaan saja itu tidak cukup tanpa adanya pendekatan struktural dalam mewujudkan inclusive governance pada pengembangan edutourism mangrove Bandar Bakau Kota Dumai itu, Pak. Oke, begini, terima kasih atas pertanyaannya, bagus ya gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari pendekatan kelembagaan ini pada dasarnya berfokus pada aturan formal atau regulasi, transparansi, efisiensi dalam tata kelola gitu kan. Tapi dalam pengelolaan mangrove di Kota Dumai tadi itu belum sepenuhnya cukup, apalagi terjadi ketimpangan relasi kuasa. Sehingga pendekatan struktural itu menjadi pendekatan yang penting untuk melengkapi, karena mampu menekan pemilik modal atau elit gitu kan, agar memperkuat keberadaan kelompok tani hutan dan masyarakat pesisir. Sehingga kedua pendekatan itu menjadi penting untuk dikolaborasikan. Oke, seperti itu kira-kira Chelsea ya. Oke, saudara semua yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini terkait dengan pendekatan ekonomi politik dan politik pembangunan. Silakan kalau ada. Boleh, Zaki, silakan. Baik Pak, dari kesimpulan dari materi ini Pak, pendekatan ekonomi politik ialah cara melihat pembangunan bukan hanya dari ekonomi, tapi juga dipengaruhi kekuasaan Pak, kepentingan politik, dan struktur masyarakat. Dari pendekatan ini ada 3 pendekatan utama. Yang pertama itu pendekatan liberal, yaitu pasar bekerja efisien secara mandiri melalui mekanisme harga. Yang kedua itu pendekatan institusional, itu berkaitan dengan aturan main baik formal dan informal. Lalu yang ketiga yaitu struktural, lebih fokus pada mengejar pemerataan dan lindungi kelompok rentan. Lalu tentang politik pembangunan, ialah politik menentukan arah, prioritas, dan distribusi sumber daya dalam pembangunan. Jadi kebijakan pembangunan sangat pengaruhi siapa yang berkuasa, kepentingan apa yang didorong, dan bagaimana negara, pasar, masyarakat berinteraksi. Intinya itu Pak, pembangunan yang baik ialah pembangunan dalamnya ada pertumbuhan ekonomi, juga tata kelola yang benar, serta keadilan struktural, Pak. Mungkin segitu dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Mari kita apresiasi untuk Zaki. Untuk pertemuan ke-5, karena mata kuliah kita berkaitan dengan ekonomi politik, saya berpikir bahwa idealnya mata kuliah kita ini selalu menampilkan studi kasus di setiap pertemuan gitu. Jadi saya berharap bahwa saudara-saudara semua mungkin di pertemuan selanjutnya bisa menganalisis studi kasus, ya kan, yang itu memiliki keterkaitan dengan pembangunan ekonomi politik, ya kan, yang bisa kita manfaatkan untuk membangun daerah kita sendiri. Kan kalau kita melihat dari Provinsi Riau salah satunya gitu kan, banyak yang bisa kita lihat sebagai potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Ya memang yang menjadi persoalan hari ini adalah ternyata potensi ekonomi itu lebih banyak berada di kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah itu tidak memiliki akses yang besar untuk mengelola itu sendiri.
kita bisa melihat dari banyaknya potensi ekonomi yang bisa kita lihat, termasuk dari pelabuhan yang kita miliki, dari potensi pangan yang kita miliki, dari perkebunan kelapa sawit yang kita miliki, termasuk dari minyak yang kita miliki, gitu kan. Artinya kalau itu dikelola sebagian saja oleh masyarakat lokal, itu pasti akan memberikan kemanfaatan yang besar terhadap pembangunan daerah, sehingga Provinsi Riau yang dikenal sebagai daerah yang kaya tidak selalu bergantung dengan kewenangan dengan pemerintah pusat, gitu kan. Karena memang kalau kita lihat dari sekarang, regulasi itu memang belum sepenuhnya mengakomodir pemerintah daerah untuk mengelola potensi itu lebih jauh. Untuk pertemuan kita hari ini yang bahas mengenai pendekatan ekonomi politik dan politik pembangunan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman video pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ekonomi politik lokal pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang saya laksanakan serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen Global 1 tahun 2026. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.